Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, salam worshipers. Selamat pagi Abuna, Abuni. Salam, selamat pagi Abuna, Abuni. Pagi Abuna, Abuni, Ibu Leri, Bapak Ibu semua. Oke, puji Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita kunci. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Banyak nyamuk. Tuh, kunci. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih setia telah Kau limpahkan kehidupan kami. Kami berserah penuh hanya kepadamu ya Allah, Bapa kami yang hidup, yang telah menolong kami dan telah setia menjaga kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk memuji menyembah Tuhan dengan pujian yang saya share berikut ini ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidup, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang
mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Penyembahmu Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dan juga yang mengasihi Tuhan. Hari-hari ini ya tentu saja segala sesuatu boleh terjadi. Makasih Kak Alden dan juga Talia. Sekarang kita mau langsung lanjutkan pembelajaran kita ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Di Nehemia pasal yang ke-6. Kita akan lanjutkan pembelajarannya Bapak Ibu. Kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 kali ini. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gashimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk melak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu Beraka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini dahsyat dan luar biasa saudaraku yang terkasih. Berkelanjutan dengan apa yang kita pelajari kemarin. Ya. Tentu dalam hal ini mohon izin sebentar. Ya, sekarang berkelanjutan Sanbalat bikin surat terbuka. Ya, surat terbuka dalam hal ini dimaksud supaya mentalnya si Nehemia goyah dalam pengertian begini. Ini yang namanya strategi klasik public pressure atau tekanan kepada publik ya.
menggunakan tekanan publik sebagai strategi gitu. Jadi dilepaskan rumor, dilepaskan oh katanya begini. Jadi kayak orang mancing lah gitu ya. Mancing sesuatu supaya mendapatkan kesan bahwa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Surat terbuka yang dikirimkan oleh Sanballat itu di zaman kita ya. Kalau zaman di Nehemia surat terbuka, di zaman kita sekarang lucunya itu justru statusnya yang kita dibuka. Status kita terbuka, story kita terbuka, screenshot kita juga terbuka, bahkan data-data kita pun terbuka. Ya, kalau zaman dulu di zaman Nehemia orang tidak perlu tahu kehidupan pribadi dan privasi seseorang. Kalau zaman sekarang justru orang menjual kepribadian dan keprivasian seseorang. Karena apa saudara? Karena itu menguntungkan. Inilah strategi klasik public pressure versi dunia. Karena saudaraku yang disampaikan selama ini kadang-kadang kan belum tentu benar. Tetapi kalau yang disampaikan di dunia juga belum tentu benar sepenuhnya 100%. Karena ada beberapa orang yang terbuka dengan story-nya, terbuka dengan privasinya, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Karena ada unsur apa? Menguntungkan. Kalau di ayat 9 dikatakan menakut-nakuti. Menakut-nakuti ini kan sesuatu yang menguntungkan bagi siapa? Bagi si Sanballat yang menyebarkan kabar-kabar hoaks. Tapi suratnya terbuka, artinya benar-benar seakan-akan itu terjadi padahal tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kan cuma Nehemia yang tahu. Karena dia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh si Sanballat ini. Dalam bahasa Ibrani dikatakan yipeh yadayim. Apa yipeh yadayim? Segala sesuatu untuk menakut-nakuti. Ya. Yipeh yadayim itu adalah segala sesuatu untuk menekan. Ada satu istilah bahasa Inggris saya catat di sini, false narratives are designed to weaken strong hands. Jadi narasi-narasi yang salah itu diciptakan dan dilakukan untuk apa? Untuk melemahkan tangan yang kuat. Ya. Label negatif, fitnah karakter, tuduhan tanpa klarifikasi, ini hoak. Hoak kan cuma ada di sosmed, Abuna, siapa bilang? Di perusahaan bisa menyebar hoak. Di hubungan antara orang tua anak bisa menyebarkan hoak. Kita memarahi anak kita, kita menegur istri kita, kita menyampaikan sesuatu ke suami kita dengan tuduhan, dengan perkataan yang mengecil artikan posisinya. Apa itu enggak hoak? Secara terbuka kita buat sebuah perkataan dan menyatakan gap antara saya dengan kamu karena kita sedang ada masalah. Apa ini enggak hoak? Dalam pelayanan juga demikian. Dalam perusahaan juga demikian sama. Kenapa saudara? Karena orang itu manusia itu kalau sudah dipenuhi dengan nafsu kedagingan, entah itu amarah, entah itu dendam, begitu dibumbui dengan emosi lalu keluar dari perkataan, itu rasanya nikmat tiada tara. Terus terang saja menuduh sesuatu tanpa klarifikasi itu sangat nikmat tiada tara secara kedagingan. Tapi itu kan dosa. Ya, itu kenyataannya. Kalau enggak mungkin ada salah tuduh. Kalau enggak mungkin ada tuduhan palsu. Kalau enggak mungkin ada gosip.
Karena memang itu nikmat banget secara manusia. Nah berarti poin yang kedua, kita gak perlu seperti itu. Karena itu sama juga dengan melakukan fitnah karakter. Ya, kita aja yang lemah pengen dikuatkan. Tapi tanpa kita sadar kita sering melemahkan orang-orang yang juga berusaha untuk kuat. Ini yang kadang-kadang seringkali kita tidak menyadari. Bagaimana kalau case-nya ternyata benar, misalnya dasar malas, tapi emang benar Abuna malas. Oh itu bukan, itu karena marah dan faktanya ada memang malas. Tapi kalau sesuatu yang tidak ada dasarnya, karena kita diliputi oleh amarah, kita ngomong sembarangan. Ini di mata Tuhan kita tuh sedang melakukan yipeh khiyadayim. Kita menuduh tanpa klarifikasi. Jahatnya sama seperti Sanbalat. Bagaimana dengan orang yang mengalami itu kalau hari ini? Kita gak perlu defensif berlebihan, gak perlu bertahan. Artinya apa defensif berlebihan? Menjelaskan sesuatu bertele-tele. Ya. Kita tidak perlu melakukan klarifikasi ke semua orang. Jadi apa yang dilakukan? Sama seperti yang ada di Nehemia ini. Ujung-ujungnya apa? Cepat berdoa. Ini sama dengan apa yang dilakukan Nehemia di Nehemia pasal yang keempat waktu kita sudah bahas waktu itu. Di ayat yang ke-9 dikatakan langsung. Ya. Kalau di Nehemia pasal 4 dulu Nehemia langsung berdoa. Nah Nehemia di pasal yang ke-6 ini di ayat yang ke-9 juga sama. Dia pun langsung berdoa. Ini kan seruan hati Nehemia dalam doanya. Tetapi aku terus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah jadi Kristen, jangan sampai kita jadi Kristen yang jahat. Udah mukanya muka jahat misalnya. Kan kadang-kadang kita gak bisa nyetel muka kita kan. Padahal hati kita gak sejahat muka kita gitu. Tapi setelan muka kita udah kayak muka jahat gitu. Makanya saya selalu ingatkan Bapak Ibu, yuk kita senyum ya. Walaupun tenang, mendengarkan sungguh-sungguh tapi senyum. Karena kalau Bapak Ibu dengerin sambil begini, itu Bapak Ibu seperti marah sama saya. Ya walaupun saya tahu Bapak Ibu tidak ada yang marah sama saya. Jadi begitu Bapak Ibu yang terkasih. Poin yang keempat adalah janganlah menjadi Kristen yang jahat. Yang selalu menuduh tanpa klarifikasi, menyerang dengan secara berlebihan, dan menfitnah karakter orang yang sedang kita serang. Itu namanya Kristen tapi jahat. Apa bedanya sama Sanbalat? Tetapi kalau misalnya kita menjadi Kristen yang baik, jadilah Kristen yang tidak defensif berlebihan. Jadilah Kristen yang tidak perlu klarifikasi ke semua orang. Oh nama saya sudah jelek di mata orang tuh. Biarkan saja. Karena apa? Kita akan capek Bapak Ibu. Kita akan capek sendiri dan akhirnya kita akan melemah, semakin lemah dan melemah. Kita yang selalu minta kekuatan daripada Tuhan, topangan daripada Tuhan, jangan pernah kita melemahkan orang lain dan mematahkan apa yang menopang kehidupan orang lain. Sebab dalam Yesaya pasal 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap kita tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kita dalam pengadilan akan kita buktikan salah. Amin. Inilah yang akan menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang kita terima daripada Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, Yesaya 54 ayat 17. Saya ganti dengan nama engkau jadi kita karena apa? Karena ini mewakili kita semua. Nanti Anda baca sendiri.
Karena bagaimanapun juga Tuhan juga yang akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Amin. Jikalau saudara hari ini sedang menjadi korban hoak dari orang yang tak bertanggung jawab, kita berkatakan yang buruk lah, kita difitnah inilah itulah, dibilang menantu nggak becus lah, dibilang mertua yang nggak baik lah, dibilang inilah, dibilang itulah. Ini yang harus kita lakukan. Nggak usah defensif berlebihan, nggak usah klarifikasi berlebihan. Letakkan tangan di dada saudara, pejamkan matamu. Ini yang harus kita lakukan. Kita berdoa. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Kami harus menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Ampuni mulut lidah kami kalau sering kali melakukan sesuatu yang salah, memperkatakan yang jahat. Pikiran kami tidak logis, perkataan kami di luar nalar. Perilaku kami juga di luar batas normal. Kiranya Engkau membentuk kami setiap pagi dengan turun kasih-Mu dan kesetiaan-Mu tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hamba perkatakan setiap orang yang mendengar kabar ini adalah orang-orang yang dibentuk, dipulihkan dan diurapi. Karena kami semua harus semakin mengenal orang-orang di sekitar kami dan mengenal-Mu jauh lebih daripada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami pun bisa mengenal firman-Mu dan kami bisa berdiri di atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya tuntunan firman-Mu hari ini menguatkan yang lemah, memulihkan yang sakit, memberkati yang tidak berdaya. Terima kasih ya Tuhan. Bukalah tangan-Mu saudara. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera. Terimalah cinta kasih Tuhan Yesus yang selalu tersedia bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan kekuatan, kemampuan, damai sejahtera yang akan memberikanmu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat apa yang sudah disampaikan oleh Roh Kudus hari ini. Ingat setiap firman Tuhan dan nasihat Tuhan dan teguran Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Maka kehidupanmu akan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih kendor. Thank you, Abuna. Thank you, Abuni. For everyone. Halo Iskia. Halo. Halo Iskia, Bapak Ibu semuanya, anak-anakku. Shalom. Tuhan berkati. Oke. Sampai jumpa besok. Bapak Ibu. Tuhan Yesus selalu berkatin. Bye. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Iya, lucu banget. Amin. Bye-bye. Aduh, ini harus ketemu sama Nathan ya. Ini. SK ikut BW ya, SK ya. Wah, lucu SK makin besar udah. Tuhan berkati. Cocok lagi. Lucu banget, ya. Luar biasa ya. Wow. Iya. Bapak Ibu, saya izin pamit. Nggak ketinggalan cucu satu ini. BW terus. Iya, boleh enggak?